Di titik itulah akhirnya saya makin gak punya duit. Didatangi debt collector berjilid-jilid, bolak-balik ke pengadilan, bolak-balik laporan polisi, sampai hampir bunuh diri. Udah gak kuat. 21 miliar Pak ditagih orang, gak kuat Pak. Saya nggak tahu deh kalau Bapak Ibu 21 miliar. Wah itu udah, itu teriak Bapak Ibu di mobil itu sambil ngegas 170 km gitu. Begitu. Astagfirullah. Nah astagfirullah itu alhamdulillah masih ada logika yang muncul. Kalau kagak mati gimana? Nambah persoalan. Astagfirullah, itu sekitar 10 detik lah. Itu dari perjalanan tol Merak, itu Jakarta Merak. Di titik itulah mertua saya ngelihat, kamu tuh kok pusing banget sini, saya bawa ke kiai. Ini makanya saya sangat menghormati yang namanya kiai ulama pesantren. Solusinya di situ. Dibawa, udah nginep di situ. Semalam saya nginep di sana, kiai bilang, gampang kalau itu 21 miliar lunas, gampang. Kalau ulama mah gampang aja ya. Kenapa? Karena ulama ini udah mengakses Allah yang maha kaya. Makanya 21 miliar kecil banget bagi beliau. Nah ini ijazahnya nih. Mau terima ijazah nggak nih? Ini ijazah dari guru saya nih. Inilah yang menyelamatkan saya dari 21 miliar lunas semuanya. Ya. Lakukan. Ya tulis ya, lakukan. Karena ijazah itu beda ya Bapak Ibu. Ijazah itu bukan cuma ceramah. Ijazah itu dia adalah takkid. Jadi Bapak Ibu semuanya benar-benar nulis gitu. Kalau bisa nanti ditulis di dinding atau apa gitu. Lakukan 1 sholat taubat koma untuk setiap 1 dosa. Itulah ijazah guru saya pada saya. Dan itu Masya Allah, bagi saya kalimat itu adalah segalanya. Bagi saya. Dan itu dari sumbernya adalah ayat Al-Quran yang tadi, fakultus taghfiru rabbakum. Akhirnya Bapak Ibu semuanya, pernah satu malam itu saya 57 kali sholat taubat. 57 kali. Bukannya saya hebat, bukan saya mampu, bukan. Saya juga banyak dosa kan. Cuma karena saya udah nggak tahu lagi mau ngapain. Bikin bisnis ini nggak benar, bikin bisnis ini nggak benar. Waduh, mau mengembalikan ini nggak benar. Akhirnya udahlah saya taubat aja. Saya taubat. Awalnya sih cuma untuk ibu aja. Usolli sunnata taubat rakaataini khususon kepada umi saya karena saya punya banyak dosa sama dia. Lillahi ta'ala, Allahu akbar. Udah selesai salam kok enak. Dikasih rasa enak gitu loh. Loh, kok enak, nyaman ya, lega. Naik lagi untuk bapak. Naik lagi untuk istri pertama. Naik lagi untuk istri pertama. Naik lagi untuk istri pertama. Karena istri saya cuma 1. Tapi dosanya sama dia banyak. Naik lagi untuk anak pertama, anak kedua. Naik lagi untuk tetangga, untuk teman, untuk klien, untuk jamaah. Terus begitu sampai nggak kerasa 56. Banyak. Waktu itu saya contrengin gitu. Ini untuk siapa ya, ini untuk siapa ya, untuk siapa ya, untuk siapa ya gitu. Kan saya waktu terima itu, lakukan 1 dosa untuk setiap satu sholat taubat untuk setiap 1. Berarti kan banyak banget kan. Cuma karena yang ngomong kiai, saya udah nggak ada lagi di sini. Berarti banyak banget dong. Enggak, udah siap kiai gitu. Akhirnya semua orang saya sholat taubatin. Sampai yang ke-56 udah capek. Yang ke-57, ya Allah untuk hari ini, malam ini, ya Allah aku minta ampun untuk seluruh orang yang aku udah nggak tahu lagi siapa. Ya, jami'an. Allahu Akbar. Pas selesai itu Pak, paginya berbeda semua. Subhanallah, hidup jadi lain. Dan tiba-tiba ada yang kasih rezeki, ya, tiba-tiba ada yang kasih proyek, tiba-tiba ada yang kasih semuanya. Sampai setelah itu saya udah nggak mau lagi pakai hidup yang lain, hanya hidup ini yang mau saya jalani. Cukup minta ampun, aku kasih rezeki yang baik. Maksudnya gini, ini ada mobil ini ada gas sama rem. Gas ini kerja, tapi mobil nggak jalan kemana-mana. Kenapa? Karena rem tangannya masih aktif. Gimana caranya supaya mobil bisa jalan? Lepaskan rem tangan. Rem tangan itu namanya dosa. Udah masuk ya?
Kata Allah, lepaskan rentangannya, aku kasih rezeki yang banyak. Mobilnya jalannya cepat. Selama ini kita kerja terlalu keras, Pak. UMR juga. Halo, emang kurang kerja keras apa orang Indonesia? Sampai menggelantungan di kereta aja berani? Itu kurang kerja keras itu. Ya, cuma ada dosa yang menghalangi, itu dia. Maka fokusnya bukan pada kerjanya, fokusnya pada menghapuskan Kalau di kantor malah gosip, mending gak usah kerja. Kalau di kantor malah korupsi, mending gak usah kerja. Kalau di kantor malah nyuap, mending gak usah kerja. Kalau di kantor bersaing sama perusahaan lain, mending gak usah kerja. Halo, kita dosa semua kan akhirnya pergi dari rumah, ngapain kita? Buat dosa. Bu, pernah ngelawan suami nggak? Pernah nggak setelah itu sholat taubat untuk ngelawan suaminya? Jangan-jangan itu yang menghalangi rezeki. Bapak-bapak pernah, Pak, bikin nangis istri, Pak? Jangan-jangan setiap satu tetes tangisan istri yang menghalangi semua rezeki kita. Kita mikirnya kita kerja, padahal istri lagi nangis di rumah gitu. Belum cengeng banget, cuma disuruh bikin telur aja, telur kasihin gula. Mata lu taruh mana? Mana kaos kaki gue? Pergi, gue mau kerja. Kerja, ngapain kerja? Cari duit. Cari apa dia? Cari persoalan. Si istri nangis seharian, maka itu rentangannya suami. Kenapa ya? Kok proyek kagak jadi ya? Kenapa ya? Kok begini? Udah hampir tanda tangan, udah hampir salaman, udah hampir jalanin proyek. Gitu, tender hampir menang. Kok kagak jadi ya? Tuh tangisan istri di rumah.